Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 11 Agustus, Santa Clara dari Assisi, perawan. Clara Schivi, putri bangsawan dari pasangan Faveroni Ofraduccio dan Ortolana ini lahir di Assisi pada tanggal 16 Juli tahun 1194. Dari orang tuanya, Clara memperoleh jaminan hidup material yang berkecukupan. Ibunya Ortolana yang pernah berziarah ke Tanah Suci dan Roma mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Clara berkembang dewasa menjadi seorang gadis yang berkepribadian teguh dan beriman, bahkan dinyatakan sebagai kudus di kemudian hari. Pendidikan ini pula berhasil menanamkan di dalam dirinya suatu sikap yang tepat terhadap nilai harta duniawi dalam hubungannya dengan cita-cita hidup manusia yang sebenarnya. Kepribadian dan cara hidup Clara banyak dipengaruhi oleh tokoh suci dari Assisi, Santo Fransiskus. Fransiskus, bangsawan yang kaya raya dari Assisi, yang meninggalkan segala miliknya demi pengabdian total kepada Tuhan dan Injilnya, menjalani suatu cara hidup miskin yang keras mengikuti jejak Kristus. Bersama beberapa pengikutnya, ia berkelana mewartakan Kristus yang miskin pada seluruh penduduk Assisi, baik yang kaya maupun yang miskin. Clara terpesona dengan cara hidup Fransiskus itu. Ia tekun mendengarkan setiap khotbah Fransiskus sambil bertanya diri, mengapa cita-cita dan cara hidup yang mulia itu tidak bisa dijalani oleh seorang wanita. Lalu ia dengan diam-diam bersama temannya Bona pergi menemui Fransiskus untuk meminta pandangan dan bimbingannya. Dari bimbingan Fransiskus, Clara memperoleh suatu kepastian perihal pertanyaan yang mengusik batinnya. Pada tahun 1212, ketika berusia 18 tahun, Clara dengan diam-diam meninggalkan istana ayahnya untuk bergabung dengan kelompok Fransiskus. Di tengah malam, Clara melangkah dengan pasti menuju gereja Ratu Para Malaikat di Portiuncula. Di gereja itu, Fransiskus menyambutnya dengan gembira, menyerahkan kepadanya sehelai jubah kasar, menggantikan pakaiannya yang dibawanya dari rumah. Setelah menyatakan kesediaannya menjalani cara hidup miskin demi Kristus dan Injilnya, Fransiskus memasukkan dia ke sebuah biara suster-suster Benediktin di Bastia agar jauh dari pengaruh keluarganya. Peristiwa ini menggemparkan keluarganya. Ayahnya segera menyuruh orang mencari Clara di setiap biara yang ada di kota Assisi. Setelah menemukan dia di biara Bastia, mereka membujuknya untuk kembali ke rumah. Namun Clara dengan tegas menolak untuk pulang. Tidak seberapa lama, Agnes, adiknya, datang menemui Clara. Karena tertarik pada cara hidup kakaknya, Agnes pun akhirnya bergabung. Dan kelak juga ibunya setelah menjanda. Fransiskus menempatkan mereka menjadi inti sebuah biara baru di San Damiano dekat Assisi. Clara diangkat sebagai pemimpin biara San Damiano. Suatu cara hidup digariskan kepada mereka. Biara ini menjadi perintis ordo wanita-wanita miskin yang lazimnya disebut ordo suster-suster Claris. Karena semakin banyak pengikutnya, didirikan biara-biara baru di Italia, Perancis, dan Jerman di bawah bimbingan Clara.
Clara memimpin ordonya selama 40 tahun dengan penuh pengabdian dan kepercayaan kepada kasih dan penyelenggaraan ilahi. Cara hidup miskin dihayatinya dengan sungguh, ditopang oleh doa dan mati raga yang keras. Kepercayaan yang kokoh pada kasih dan penyelenggaraan Tuhan terbukti dalam keberhasilannya menghalau serdadu-serdadu Kaisar Frederick II yang menyerang biaranya. Menghadapi serangan itu, Clara yang tengah sakit payah lari ke kapel diiringi oleh suster-susternya untuk mengambil monstrans yang bertak-takan tubuh Kristus. Dengan monstrans itu, Clara menghadang serdadu-serdadu itu di pintu gerbang. Sungguh ajaib, serdadu-serdadu itu mundur teratur dan para suster Klaris itu selamat dari bahaya maut. Dari Paus Gregorius ke-9, Clara mendapatkan privilege kemiskinan, yaitu izin bagi suster-susternya untuk hidup hanya dari derma. Para suster Klaris itu berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Minggu dan hari-hari raya. Biara mereka sangat sederhana. Ketika Paus membujuk Clara supaya bersedia mempunyai milik, meskipun hanya sedikit saja, Clara menjawab, "Bapa Suci, tidak pernah saya ingin dibebaskan dari jalan mengikuti Kristus yang miskin." Clara meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Pada tahun 1255, 2 tahun sesudah kematiannya, Paus Alexander keempat menyatakan dia sebagai kudus. Saudara, orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 11 Agustus adalah Santa Susana Martir. Kepala Susana yang jelita dan kaya ini dipenggal oleh prajurit-prajurit Kaisar Diocletianus karena menolak kawin dengan putra kaisar itu. Lamaran putra kaisar itu ditolak karena dia masih kafir. Walaupun kaisar membujuk dan mengancam, Susana tetap tidak menyerah. Akhirnya dia dibunuh oleh 2 imam kafir pada tahun 295. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 Agustus, yakni Santa Clara dari Assisi, perawan, dan Santa Susana Martir. Santa Clara dan Santa Susana, doakanlah kami. Tuhan memberkati.